pilkada langsung atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini pada sebuah kesempatan di ulang tahun Partai Golkar, Bapak Presiden Prabowo Subianto melemparkan sebuah wacana terkait pemilihan bupati, wali kota, dan juga gubernur atau pemilihan kepala daerah itu tidak lagi secara langsung. Alasan beliau karena besarnya biaya yang dikeluarkan baik oleh calon maupun biaya yang dikeluarkan oleh negara dalam hal pelaksanaan perhelatan pilkada di 2024 ini. Memang satu sisi kalau kita lihat perkembangan demokrasi, ada banyak yang terjadi kemunduran karena pemilihan kepala daerah di berbagai daerah di tanah air itu berdasarkan hasil kepala daerah yang transaksional. Artinya politik uang itu marak di mana-mana. Dan juga sejumlah pemilih di tanah air enggan untuk datang ke TPS kalau tidak diberikan uang perajin atau uang yang paling tidak mengganti biaya agar mereka tidak pergi ke tempat usaha. Padahal pemerintah sudah sengaja menetapkan libur nasional pada pemilihan kepala daerah. Ada kemajuan dan juga sekaligus ada kekurangan kalau pemilihan kepala daerah dikembalikan pada DPR atau DPRD. Karena dahulu juga niat awalnya mengapa pemilihan kepala daerah itu dilakukan secara langsung agar politik transaksional yang hanya terjadi pada sejumlah anggota dewan itu tidak terjadi. Saya masih ingat ketika tahun 90-an pemilihan gubernur Provinsi Sumatera Utara ketika itu yang hanya dipilih oleh anggota DPRD Sumatera Utara. Maka politik dagang sapi, ketika itu disebut dengan istilah politik dagang sapi, itu hanya dinikmati oleh sejumlah anggota dewan yang akan memilih sang gubernur. Nah, oleh karena itulah di era reformasi dimunculkan sebuah gagasan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Nah, mana yang terbaik? Atau barangkali sistemnya yang perlu kita awasi. Tapi sepertinya memang politik uang, politik transaksional ini sudah marak di mana-mana. Masyarakat menganggap ini hal yang biasa. Jadi bukan sebuah dosa, bukan sebuah kesalahan, kalaupun misalnya dibayar agar memilih calon A, calon B, dan lain sebagainya. Nah, ini jalur mana yang akan kita tempuh? Apakah dikembalikan kepala daerah dipilih oleh DPRD atau tetap dengan pola yang sekarang dipilih secara langsung? Bisa juga sebenarnya kita cukup memilih presiden, kan begitu ya. Jadi presiden lah yang akan memilih pembantu-pembantunya. Misalnya memilih gubernur oleh presiden. Bisa juga memilih bupati atau wali kota oleh presiden. Karena kan itulah yang akan membantu beliau dalam menjalankan roda pemerintahan. Jadi pasti selalu ada kebaikan atau keburukan dari mau jalan mana yang akan kita tempuh. Kita bisa lihat dulu bagaimana respon masyarakat. Apakah kepala daerah dipilih langsung karena biayanya sangat banyak atau kita kembali dipilih oleh anggota dewan atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.